Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Zahra dari kelas 11K. Di sini saya akan menuntaskan tugas remedial biologi saya. Saya akan menjelaskan tentang osmosis, difusi, dan dampak difusi. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Osmosis juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, wortel menjadi lunak akibat kehilangan air karena menguap. Yang kedua, masuknya air dari dalam tanah melalui akar ke daun. Yang ketiga, kulit tangan akan terlihat membengkak saat direndam dalam air dalam waktu yang lama. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis, yaitu suhu, tingkat keterlarutan molekul, ukuran molekul, dan luas permukaan membran. Osmosis juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, wortel menjadi lunak akibat kehilangan air karena menguap. Yang kedua, masuknya air dari dalam tanah melalui akar ke daun. Yang ketiga, kulit tangan akan terlihat membengkak saat direndam dalam air dalam waktu yang lama. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis, yaitu suhu, tingkat keterlarutan molekul, ukuran molekul, dan luas permukaan membran. Berikut ada contoh percobaan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan osmosis pada kentang. Jadi di sini alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses osmosis pada kentang adalah yang pertama garam, dan yang kedua adalah 2 potong kentang yang sudah dipotong masing-masingnya dengan panjang 5 cm. Kita juga membutuhkan 2 wadah air. Yang pertama, air yang berisikan garam, dan yang kedua, air biasa. Lalu kita masukkan garam sebanyak 4 sendok teh ke dalam gelas pertama. Lalu kita aduk sampai merata. Sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas pertama warnanya lebih putih, sedangkan pada air gelas kedua warnanya tetap bening. Lalu saya di sini memasukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing wadah. Lalu kita pasang timernya selama 30 menit dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi antara kedua buah kentang tersebut. Setelah 30 menit, kita matikan timernya, lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang pertama yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan, lalu terjadi juga perubahan panjang yang mengalami penyusutan yang awalnya 5 cm menjadi 4,7 cm. Pada kentang yang berisi air biasa, selama 30 menit terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan perubahan panjang yang bertambah panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,2 cm. Selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang di dalam larutan garam teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kedua kentang.
wadah pertama yang berisikan air garam, teksturnya lentur, dan pada wadah kedua yang berisikan air biasa, teksturnya menjadi keras. Selanjutnya ada pengertian difusi. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Ada beberapa contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menyeduh teh celup, yang kedua menaburkan garam ke dalam masakan, yang ketiga penyebaran parfum di dalam ruangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi yaitu suhu, ukuran molekul, perbedaan konsentrasi, jarak, area, tekanan, dan viskositas. Dampak difusi dapat bermacam-macam, tergantung pada jenis difusi yang terjadi, seperti difusi kebudayaan atau difusi zat. Di sini saya akan membahas dampak difusi kebudayaan atau difusi zat. Difusi kebudayaan dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tersebarnya teknologi mutakhir yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat. Namun, difusi kebudayaan juga dapat berdampak negatif, seperti bergesernya nilai sakral, manipulasi, dan keserakahan. Selanjutnya ada difusi zat. Difusi zat adalah proses berpindahnya molekul-molekul zat dari daerah dengan berkonsentrasi tinggi ke daerah dengan berkonsentrasi rendah. Berikut percobaan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan difusi teh celup. Di sini kita membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantung teh celup. Kita masukkan masing-masing 1 teh celup ke air dingin dan 1 teh celup ke air panas. Dan kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat dan serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua. Pada gelas A, air tetap putih bening, dan pada gelas B, air mulai kemerahan. Pada gelas A, air putih kekuningan, pada gelas B, air merah mulai kecoklatan. Pada gelas pertama, air kuning mulai kecoklatan. Pada gelas kedua, air coklat muda kemerahan. Pada gelas pertama, kuning kecoklatan. Pada gelas kedua, coklat kemerahan. Pada gelas pertama, air berwarna coklat muda, dan pada gelas kedua, air berwarna coklat tua kemerahan. Kita matikan timernya setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan juga gelas kedua. Pada gelas kedua yang berisikan air panas terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi, warnanya pun coklat tua kemerahan dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama berbeda dengan gelas yang kedua, dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua yang berisi air panas. Perubahan warna di sini menjadi coklat muda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian osmosis, difusi, dan dampak difusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.